Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar mengenai percepatan. Nah, apa itu percepatan dan kenapa kita perlu belajar percepatan. Jadi misalkan ini, nah sebelumnya Pak Newton kan jalan kaki nih. Nah sekarang Pak Newton udah beli unicorn. Nah itu, beli unicorn dan mencoba untuk menaikinya. Untuk jalan-jalan ya entah kemana atau entah misalkan mau pergi ke kebun. Nah, jadi Pak Newton di sini awalnya diam, naik unicornnya, kemudian mulai bergerak memacu unicornnya semakin cepat semakin cepat semakin cepat dan akhirnya menghilang. Ya enggak hilang juga sih, ya kebetulan aja ini melewati batas dari layarnya. Ini sebenarnya masih bergerak terus menerus, hanya saja nggak kelihatan di sini. Nah, awalnya kita bisa lihat bayangan Pak Newton gitu kan, kita lihat bayangan Pak Newton di ujung kiri di sini kecepatannya kan 0 karena dia nggak bergerak, dia nggak berpindah. Nah di sini ternyata kecepatannya itu adalah 150 meter per detik. Nah, cepat banget ya. Menurut GP aja nggak sampai 10 meter per detik. Ya, ya mungkin ini unicornnya keturunan buruknya yang dipakai Rasulullah. Nah, selama 10 detik perubahan kecepatan antara 0 sampai 150 meter per detik. Jadi ya hanya dalam waktu 10 detik kecepatannya itu berubah. Nah, untuk mempelajari bagaimana kecepatan itu berubah, maka kita memerlukan yang namanya percepatan. Jadi di sini percepatan, kalau yang di sini kecepatan. Jadi jangan bingung antara per dan ke. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Nah, untuk menghitung berapa percepatan yang dimiliki oleh kudanya atau unicornnya Pak Newton yang baru beli, jadi kita definisikan percepatan rata-rata, yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu. Ini totalnya. Jadi kecepatan total, perubahan kecepatan total per satuan waktu totalnya. Jadi pendefinisian percepatan rata-rata ini sama persis ketika kita mendefinisikan kecepatan rata-rata di materi sebelumnya tentang kecepatan gitu. Jadi percepatannya A rata-rata gitu kan, itu dia adalah delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V-nya itu dia adalah 150 dikurangi 0, karena di sini dia adalah 150 dan di sini adalah 0. Dibagi dengan delta T-nya itu dia adalah 10 detik, karena dalam waktu 10 detik kecepatannya berubah dari 0 sampai 150. Sehingga kecepatannya itu dia adalah 15. Nah, 150 dibagi 10, satuannya itu dia adalah meter per detik kuadrat. Karena kecepatan itu kan satuannya meter per detik, dan percepatan itu dan waktu itu satuannya detik. Berarti meter per detik dibagi detik adalah meter per detik kuadrat. Nah, melanjutkan perjalanan dari Pak Newton, ternyata tujuan dari Pak Newton ini dia adalah hutan apel ini. Nah, siapa tahu nanti ketika di hutan apel menemukan teori baru selain gravitasi kan, ya biar terkenal, biar makin terkenal. Oke, jadi Pak Newton dari ujung kiri bergerak cepat, terus kemudian melambat dan akhirnya berhenti di hutan apel. Nah, kita tahu di ujung kiri ketika Pak Newton datang itu kecepatannya adalah 150 meter per detik, dan di ujung kanan ketika sampai di hutan apel kecepatannya itu 0, dan semua itu ditempuh dalam waktu 10 detik. Artinya apa? Ketika kita menghitung percepatannya itu ternyata percepatannya itu negatif. Jadi kan delta V itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Kecepatan akhirnya itu 0, kecepatan awalnya itu 150 dibagi dengan waktunya. Berarti 0 dikurangi 150 dibagi 10 sama dengan minus 15. Jadi percepatannya itu negatif. Kalau percepatan negatif itu artinya Pak Newton itu melakukan sebuah perlambatan atau istilahnya ngerem. Kalau kita naik sepeda ngerem itu kan kita melambatkan kecepatan kita hingga diam gitu kan.
Jadi berbeda dengan kecepatan. Kalau kecepatan negatif itu artinya dia mundur. Kalau kecepatan negatif itu kan artinya dia mundur. Kalau percepatan negatif itu artinya ngerem, gitu. Kecepatannya dikurangi. Belum tentu dia mundur. Tapi kalau awalnya kecepatannya 0, kemudian dikasih percepatan negatif, itu dia akan mundur. Gitu. Tapi kalau kecepatan awalnya itu dia nggak 0, atau lebih dari 0, ketika diberi percepatan negatif, maka kita bisa menyebutnya sebagai perlambatan atau ngerem. Nah, pertanyaannya seperti kita membahas kecepatan sebelumnya, bahwa bagaimana cara mengetahui percepatan benda di waktu tertentu. Nah, tadi kan kita membahas mengenai percepatan rata-rata, yaitu kita hanya meninjau kecepatan awal dan akhirnya. Nah, untuk meninjau di waktu tertentu atau di sembarang waktu, misalkan tadi kan 0 sampai 10 detik kan, dan kita tinjau di waktu 0 dan waktu 10 detik. Nah, berapa kecepatan atau percepatan ketika waktunya misalkan 4 detik di sini. Nah, untuk mengetahuinya kita kenal limit. Jadi waktunya itu kita ambil sangat kecil gitu, sangat kecil. Dan kita tahu bahwa limit itu dia adalah turunan. Nah, tapi kita harus tahu makna dari turunan itu apa. Jadi kita nggak perlu tahu bagaimana cara menghitung sebuah turunan, meskipun kita di bab pertama telah belajar mengenai turunan, tapi kita hanya perlu tahu makna dari turunan. Jadi turunan itu menunjukkan kemiringan dari sebuah kurva yang ditunjukkan oleh tangan sudut kurva grafik perpindah. Grafik ini harusnya kecepatan ya. Grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi misalkan ada grafik VT, dan ketika waktunya 0, kecepatannya 0, diam. Dan ketika waktunya 10, kecepatannya itu 150 gitu. Jadi untuk mencari turunan itu kan tangan, misalkan ini sudutnya. Tangan itu dia adalah depan dibagi samping. Depannya itu adalah 150, ini kan 150 tingginya, sampingnya itu dia adalah 10. Jadi 150 dibagi 10, hasilnya adalah 15. Jadi ternyata ketika kita melihat di sini ya, grafiknya itu dia segitiga, dia lurus terus. Atau kita sebutnya ini ya. Nah, kalau grafiknya itu kayak gini terus, nggak berubah-ubah, kayak misalkan ada trapesium atau ada apalagi kotak gitu kan. Jadi kalau misalkan lurus terus, artinya percepatan sesaatnya itu sama dengan percepatan rata-ratanya. Jadi kalau kita cari di waktu T sama dengan 4 detik, percepatannya itu juga sama 15 detik gitu. 15 meter per detik kuadrat gitu. Nah, jadi kebalikannya, apabila kita tahu percepatan benda, bagaimana cara kita mengetahui kecepatan selama waktu tertentu. Nah, sebelumnya kan gimana kalau kita tahu kecepatan dan mencari percepatan. Nah, ini dibalik. Ketika kita tahu kecepatan, tapi mencari percepatan. Jadi kita memiliki perumusan kecepatan sesaat, yaitu AT itu sama dengan turunan V terhadap waktu. Nah, kebalikan dari turunan kita pernah bahas di bab pertama, yaitu adalah integral. Tapi kita nggak perlu repot-repot mempelajari bagaimana cara kerja integral. Tapi kita harus tahu makna dari rumus integral itu apa. Integral itu dia adalah luasan dari sebuah kurva. Jadi misalkan ini ada kurva AT karena yang kita tahu adalah kecepatannya, bukan kecepatannya. Kita ingin mencari kecepatannya. Jadi ya kita tinggal cari luasan di sini dan di sini, luasan di daerah hijau dan daerah biru. Nah, kalau di daerah hijau itu kan dia bentuknya adalah segitiga. Luasan dari segitiga itu dia adalah setengah kali panjang kali tinggi. Panjangnya itu 4, tingginya itu 50, dikalikan setengah adalah 100. Nah, begitu pula yang daerah biru, itu kan dia bentuknya trapesium.
Jadi luasnya itu dia adalah setengah kalikan jumlah sisi sejajar, yaitu 50 dan 150 dikalikan dengan 6. 6 itu dia adalah tingginya atau panjangnya ini ya. Ini 6. 10 dikurangi 4 kan 6. Nah, itu ternyata adalah 600. Tapi sebenarnya apa sih makna dari V100 itu, maksudnya kecepatan kapan gitu. Kan tadi kan kita bahas bahwa Pak Newton ketika bergerak menuju ke kebun gitu kan, itu kan kecepatannya itu selalu bertambah. Jadi yang awalnya 0 bertambah terus, bertambah gitu. Nah, yang ada di pertanyaan, V yang 100 ini V kapan gitu loh. Ketika di sini atau di mana gitu. Nah, V yang 100 ini itu dia adalah selisih antara kecepatan pada waktu T sama dengan 4 terhadap kecepatan ketika T sama dengan 0. Di situ. Di mana kecepatan pada T sama dengan 0 itu dia adalah 0. Sehingga V yang 100 itu dia adalah kecepatan ketika waktunya sama dengan 4. Di sini. Gitu. Nah, kalau yang ini. Nah, kalau yang biru ini dia adalah selisih antara kecepatan ketika waktunya itu sama dengan 10 detik dengan selisih antara kecepatan di waktunya sama dengan 4 detik gitu. Nah, bagaimana cara kita tahu kecepatan akhirnya, kecepatan di sini? Nanti kita harus meninjau kecepatan di waktu 10 ketika selisihnya itu dengan kecepatan 0, Kak. Karena pada waktu T sama dengan 0, kecepatannya itu dia adalah 0. Sehingga delta V totalnya itu dia adalah delta V1 ditambah delta V2. Nah, ini kan karena kita bisa melihat ya, delta V1 yang ini ya, misalkan 1, ini 2, delta V1 itu kan sama dengan V4, misalkan dikurangi V0. Nah, delta V2 itu dia adalah V10 dikurangi V4. Nah, kalau kita tambahkan ini kan minus, dicoret. Jadi kan ini sama dengan V10 dikurangi V0. Tidak lain dia adalah kecepatan akhir pada waktu T sama dengan 10. Jadi 700. Ini misalkan 700 meter per detik itu dia adalah kecepatan benda ketika waktunya sama dengan 10 detik gitu.